Mau adalah kehilangan jati diriku ketika aku ditaruh di tempat yang sangat besar ataupun skala stadion segala macam yang belum pernah sebenarnya aku jalanin sebelumnya. Jadi aku tetap pengen Raisa di situ. Apa sih yang menjadi cerita menarik gitu dalam proses ini? Ya, sebelumnya saya terima kasih kepada Juni Konsep dan Yaya juga yang telah memberi kesempatan Northstar Entertainment untuk bergabung dalam sebuah proyek yang lumayan besar. Kita melihatnya ini adalah sebuah movement atau perjalanan panjang dari karir Yaya juga. Kita melihatnya memang eksistensi dari Yaya untuk membuat sebuah konser di setiap konsernya itu sangat memukau, dan kita juga melihat inisiasi dari konser ini yang akan dibuat di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang kapasitasnya sangat besar dan juga sekaligus ingin menjadi sebuah part of sejarah dari perjalanan karir dan project ini. Oke, semoga lancar semuanya. Amin banget. Kegiatan World Cup 2023 kita kemarin melakukan pembenahan di segala lini infrastruktur kita. Yang paling penting adalah di rumput. Gitu. Kebetulan karena begitu ketat audit dari tim FIFA, kita tutup, kita close, dan nanti akan kita buka di awal Desember ya. Insya Allah sekarang kita masih berprogres. Awal Desember ini kita sudah mulai buka, dan kebetulan dibuka dengan konser pertamanya Raisa. Untuk itu mohon juga nih bantuannya untuk menjaga supaya rumputnya tetap terjaga baik gitu ya, karena setelah itu kita akan pakai untuk kegiatan mereka. Oke, baiklah. Konser yang akan promotor persembahkan nih di Raisa Live in Concert Stadion Utama Gelora Bung Karno 2023 nanti. Boy dulu mungkin. Yang pasti konser ini adalah konser all ages. Yang promotor ingin berikan adalah experience untuk menonton konser penyanyi pop perempuan di Stadion Nasional Kebanggaan kita. Itu yang paling pertama gitu. Kita pengen merayakan momen ini bersama semua kalangan, bersama dengan sebanyak-banyaknya penikmat musik di Indonesia gitu. Pertama itu, kedua mungkin yang kita akan persembahkan juga adalah kita dari kemarin udah banyak banget menyerap, kurang lebih kita pengennya gini, pengennya gini. Nah, kita sekarang lagi mengumpulkan bagaimana ini tuh bisa kita sajikan yang terbaik lah dari referensi-referensi yang banyak itu gitu. Dari sisi teknologinya, penggunaan, adaptasi, terutama di pertunjukan musik skala nasionalnya seperti apa gitu. Karena sekali lagi buat membuka jalan ke stadion utama itu, konser skala stadion gitu, apalagi dengan stadion utama itu bukan pekerjaan mudah gitu. Jadi persiapannya memang dari promotor pengen memberikan yang terbaik pasti gitu. Apalagi ya, Rina mungkin. Iya, boleh Rina. Kalau dari pihak Northstar sendiri, kita sangat mendukung sekali untuk inisiasi dari project ini akan berjalan, dan juga highlight yang pertama itu seperti yang Mas Boim bilang sih, adalah Raisa, musisi wanita pertama yang akan menggelar konser tunggalnya di skala yang sangat besar. Itu adalah highlight yang paling kita dukung secara penuh untuk sebagai promotor juga sih. Sebenarnya harapannya juga gini sih, harapannya mimpi ini kayak tadi ya waktu Yaya bilang di awal gitu, mimpi ini bukan cuma punya kita, tapi kita pengen melibatkan teman-teman media juga, melibatkan pendengar terutama gitu buat support movement ini gitu, karena ini lebih dari sekedar konser, ini sebuah movement gitu.
kesempatan yang langka, kenapa nggak kita rayakan bersama-sama gitu. Pasti kita rayakan. Udah siap ya merayakan bersama-sama ya? Udah siap tuh semuanya mengangguk-angguk dengan happy ya. Ya terus kamu sendiri ya, ini kan berarti juga penantian yang cukup lama. Kamu sendiri pengen pasti personally ya engage langsung lah sama your Lagu per lagu apa yang mau dipersembahkan, terus ngobrolnya gimana dan lain-lain. Cuma yang aku nggak mau adalah kehilangan jati diriku ketika aku ditaruh di tempat yang sangat besar ataupun skala stadion segala macam yang belum pernah sebenarnya aku jalanin sebelumnya. Jadi aku tetap pengen Raisa di situ, pengen tetap intim, tetap pengen bisa bercanda-bercanda dan lain-lain, tapi at the same time menyajikan sesuatu yang emang cuma bisa disajikan di skala stadion gitu. Oke. Jadi secara teknologi, secara tema, secara konsep, sesuatu yang memang kalau nggak di stadion ini nggak mungkin gitu. Jadi aku dan tim selalu mengusahakannya itu gitu. Tapi untuk Your Raisa sendiri, mungkin teman-teman yang emang udah ngikutin aku dari dulu, aku pengen apa ya selebrasi bersama mereka kayak apa ya, kayak kita di sini nih bersama mereka gitu. Jadi itu sih, aku tetap pengen ada intimnya, tetap juga membuat mereka merasakan bahwa ini adalah hasil kerja keras, hasil karya dan hasil kolaborasi energi kita semua. Nah, kolaborasi menarik nih. Ini juga adalah satu hal yang juga harus diceritain ya, karena kamu di sini juga kolaborasi nggak sama sedikit orang, betul ya? Yes. Dan di sini juga saatnya kamu menceritakan tentang kolaborasi kamu nih, soal si poster konsernya, siapa fotografernya. Di sini kan ditampilkan. Nah, ya ini dia. Jadi hari ini kita unveiling sebenarnya ya. Iya. Pertama kalau teman-teman apa namanya? Ya ini adalah pertama kalinya kita ngasih tunjuk KV yang untuk 2023, karena sebelumnya kan yang 2020 ya udah kita tinggalkan, sudah harus bergerak, harus clean slate, sudah berlalu dan kita come back, kita lebih stronger. Dan juga ini aku kemarin foto sama Nicolin Patricia, itu juga salah satu fotografer wanita favorit aku. Banyak. Dan apa namanya, desainernya juga seorang wanita yang sering aku pakai juga, Valencia Vivi. Jadi kita emang pengen apa ya, melibatkan sebanyak-banyaknya feminine energy lah di dalam sini gitu, karena mungkin stadion utama itu tuh kan kebanyakan masculine energy gitu ya, dan sangat terasa itu tempatnya cowok dan apa namanya, sesuatu yang emang cewek-cewek itu jarang gitu ya mungkin untuk benar gitu. Jadi kayak kita bawa feminine energy lah ke situ. Gimana caranya GBK bisa kita sulap menjadi sesuatu yang emang feminin gitu. Yang cowok-cowok boleh, tapi ini kayaknya akan menjadi keriaan bersama gitu ya. Pokoknya sama-sama nanti akan happy dan akan ada energi yang luar biasa kita bakal tebarkan di hari itu ya. Oke, terus dari konsepnya sendiri mungkin kamu boleh ceritain kenapa akhirnya begini gitu. Sebenarnya kalau dari konsepnya sendiri sih kita memang cari sesuatu yang bisa menunjukkan apa ya, kekuatan tapi dalam femininity itu sendiri. Aku akhir-akhir ini lagi sering ngomongin soal itu gitu. Kekuatan wanita tuh datangnya dari kelembutan kita, dari cara kita mengayomi dan cara kita ya feminine energy yang aku bilang tadi itu gitu. Jadi aku merasa ini terportray di dalam poster kita, di mana aku tetap kelihatan strong tapi tetap dengan jelas aku sangat menunjukkan sisi feminin aku gitu. Nice, tepuk tangan dong untuk Yaya. Kita kamu udah masuk berkomitmen. Iya. Yang pasti kita lagi menggodok semuanya tadi, dari titipan GBK juga pasti kita akan jaga gitu. Apalagi penontonnya juga gitu. Kita akan memberikan, karena akan memberikan experience yang terbaik lah, komitmennya seperti itu. Karena tadi kesempatannya langka, apalagi perempuan masuk ke stadion utama GBK. Kita pengen berbagi space yang safe untuk semua gitu. Juga yang udah pasti sih komitmennya tadi sih yang Yaya sebut juga,
ini hanya bisa disaksikan dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai venue-nya. Di tempat lain nggak akan bisa. Nggak akan bisa kita persembahkan di tempat lain. Memang the one and only Stadion Utama kebanggaan kita, gitu. Jadi itu komitmen kita, gitu. Nggak bisa kita copy ke another festivals, nggak bisa kita copy ke another venue. Ini memang untuk Stadion Utama Gelora Bung Karno. Oh, wow, tepuk tangan lagi dong biar makin semangat gitu. Berarti lo tiketnya nggak boleh enggak gitu kan? Silahkan. Aku lagi. Tiket sales akan kita mulai jual di tanggal 25 November. Oke. 1 bulan dari sekarang. 1 bulan dari sekarang. Apalagi tadi? Sama persiapannya. Oh, persiapannya. Nah, Persiapannya udah makin deket ya, udah makin pusing sih. makin pusing sih, udah pasti makin pusing. Tapi di situ seninya menurut saya gitu, karena bagaimana banyak kepala ini mensupport satu orang Raisa gitu. Mungkin yang orang lihat Raisa, tapi di belakangnya ada banyak banget multi kreatif industry people yang terkoneksi di belakangnya gitu. Dari orang yang bikin gambar panggungnya, lalu dari teknologi bagaimana itu dibawa ke panggung, visual, lalu banyak banget kostum gitu, banyak banget yang kita akan connect-in dotnya gitu untuk satu Raisa itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat Raisa, tapi sebenarnya ini adalah gerakan kita semua gitu. Bersama ya, silakan. Kalau aku bisa tambahin, aku ini belajar banyak banget sih untuk untuk konser skala segini gitu ya. Karena detail-detailnya tuh semakin mengerucut lagi gitu loh. Karena ini udah nggak bisa lagi ngandelin aku. Jadi kayak secara badan atau stamina otomatis emang harus meningkat. Cuma emang harus dibantu dengan teknologi, dengan segala sulap-sulap panggung dan lain-lain gitu. Dan itu sulap-sulap panggung yang hebat-hebat itu benar-benar baru aku pelajarin sekarang, karena sebelumnya mungkin belum harus mempelajari itu gitu karena belum perlu gitu. Jadi sekarang tuh benar-benar benar-benar sedetail itu belajarnya tentang tentang tata cara show, benar-benar show, ada show gitu. Jadi itu sih menarik banget sih. Wow, mungkin karena Yaya udah buka. Iya dong, buka tadi, lagi yuk. Itu sih, kita selama ini benar kata Yaya, kita nggak pernah ngelakuin trik pertunjukan. Iya. Oke. Semua bisa ngandelin. Semua bisa. Tapi kalau di GBK kita harus punya trik pertunjukan. Wow. Kita banyak belajar tentang trik yang dia pakai penyanyi luar, dari Taylor Swift, triknya Katy Perry, triknya bahkan cowok-cowok yang nyanyi gitu. Kita banyak terinspirasi dari trik-trik pertunjukan mereka sih. Kayak apa ya? Ya karena kan ada di sana. panggungnya gede banget, terus begitu harus interaksinya, ke situ, ada di sini, ada di situ. Itu gimana caranya nanti kita lihat. Ih, tepuk tangan dong sekali lagi. Ini Thank you Mas, bagus banget pertanyaannya. Kalau satu yang kita pertahankan itu adalah core identity-nya aku sendiri, secara karir dan image, dan apa sih yang kira-kira Yoraisa tuh pengen tahu atau pengen lihat dari aku gitu. Jadi tetap konsepnya tuh intim, tetap karaoke massal, nggak yang tiba-tiba aku jadi berubah hanya untuk mencapai ekspektasi yang enggak gitu loh, padahal itu bukan jati diri aku gitu. Jadi dari pertama sampai sekarang yang selalu kita obrolin, selalu kita pengen keep adalah identity itu seperti apa gitu. Terus karena menurutku nggak banyak juga orang yang belum banyak orang yang bisa ngebawa satu konsep atau satu identitas di macam-macam panggung gitu. Biasanya kan kita kesempatannya ya mungkin di acara-acara pensi atau festival, terus habis itu udah gitu. Nah tapi sekarang kita mau berusaha di skala besar apapun, Raisa adalah Raisa, dan identitas itu adalah emang core dari segala macam yang kita capai sekarang ini gitu. Terus terus kolaborator,
kolaborator sebenarnya banyak banget ya, aku susah juga nyebutinnya, Ada tapi yang udah boleh di spill nggak? mungkin Gitu. salah satu emang tandeman aku banget, Isya Hening. Itu juga seorang wanita idola aku banget yang bakalan ngerjain visual kita nanti di atas panggung. Dari kemarin-kemarin emang kita udah sering collab sama Isya, dan dia juga kenal banget aku tuh kayak gimana. Dia juga udah hafal lagu-lagu kita tuh kayak gimana, dan yang pasti untuk di GBK nanti kita bakalan semakin detail lagi, deep dive di dalam lagu-lagu dan visualnya. Terus sisanya sih masih banyak ya, tapi siapa ya? Iya, nanti Nanti tahan. Banyak banget. Banyak banget ya, nanti ada momennya akan di spill semuanya ya. Pantengin aja. Kalau tim kreatif, ya kita masih bersama tim yang sama. Jadi masih ada. Mas Kemot juga setiap ketemu kita paksa pakai baju pink. Biar dia in touch sama feminine energy. Masih ada Kemot, masih ada Marco, masih ada Ezar, masih ada semua sih. Jadi masih tim yang sama 2020. Ada tambahan nggak timnya kreatif? Saya sampai lupa. Oke, masih sama sih, timnya masih sama, tim yang sama. Kita masih bersama mereka karena ya memang mereka itu yang kalau tadi Ayah bilang Isya, seperti Isya gitu, yang kenal sama kita gitu. Ya kalau pertanyaan selanjutnya tadi durasi. Kita belum nyoba sih. Jujur aja nih gitu. 2 jaman 2 lah ya. jaman. Aku juga nggak pengen terlalu lama yang dragging gitu, karena aku ya kalau aku sih secara pengalaman aku sendiri, konser tuh emang bener-bener takarannya tuh harus pas gitu, karena kayak kurang lama, kalau kelebihan bosan, capek, ataupun orang udah mulai lapar, haus, dan lain-lain. Kaki kemeng ya. Mbak gitu. Jadinya emang bener-bener harus pas. Aku ya lagunya sekitar 2 jaman lah ya. Terus kalau misalkan soal teknis sendiri, itu dia yang aku banyak banget sangat sangat belajar gitu. Cuma ya itu dia, kita tim kita semuanya tim orang-orang yang udah pernah bikin skala stadion. Udah gitu soundman kita juga emang Siapa ya? Sony kan? Iya. Pelan-pelan ya buat Terus gue kayak yang Sony juga maksudnya orang yang emang udah spesialis stadion gitu loh. Jadinya insya Allah itu semua teknis-teknis bisa kita overcome. Tapi kalau aku sendiri memang sesuatu yang emang nggak bisa dicoba dulu ya, emang harus pada hari H itu adalah ya gimana caranya energi yang ada jauh di belakang sana bisa nyampe ke aku gitu, dan ya itu ya wallahu alam ya. Tapi maksudnya ya harus bisa dengan interaksi, dengan pembesaran, dengan live cam kayak gitu-gitu bakalan bisa kita akalin gitu. Terus kalau persiapan fisik sih untuk sekarang ya, persiapan mental mungkin pasti akan terjadinya dekat-dekat hari H. Persiapan fisik itu bukan kurus ya. Persiapan fisik itu adalah stamina, karena itu harus fitnya luar biasa sih gitu, karena gimana kita bisa berjalan dari sini mungkin ada 20 meter ke sana, balik ke sini untuk ganti baju atau apa, itu kan sesuatu yang nggak bisa yang nggak bisa dipungkiri, harus pakai stamina fisik gitu. Jadi ya mulai dari sekarang persiapannya itu sih, persiapan fisik dulu, untuk mentalnya meditasi. Mungkin nambahin soal teknis kali ya tadi. Kalau soal teknis kalau soal teknis audio kita pasti itu juga jadi concern kita, karena gimana konser ini harus punya value yang baik gitu bagi orang yang ada di sana gitu, karena alasan nonton konser kan dapat value experience. Iya, seperti apa Raisa pengen didengar ketika di atas panggung kan. Tadi kalau menyinggung Sony Subowo, soundman kita udah exercise itu di panggung-panggung kita sekarang gitu. Kita sudah mulai sudah seperti apa bentuk atau kedengarannya nanti, mungkin ya kurang lebih kita udah tahu mau apa gitu. Tinggal pembesarannya seperti apa begitu di stadion. Kalau teknisnya saya rasa delay tower akan membantu sih, akan membantu kita pasang delay tower pasti kok di stadion. Dan menurut saya standarnya yang kita pakai
kita lebih mendekati ke artis-artis luar sih. Kalau soal itu ya. Baik, oke, terima kasih. Banyak yang harus dibocorin. Iya. Makasih Mas Ais. Panggungnya bakal kita pakai di lebar lapangan, kurang lebih kayak nonton sepak bola. Jadi kurang lebih itu ada setengah putaran ya Bu. Kalau kurang lebih setengah putaran, kapasitasnya kalau saya tidak salah di sekitar 37.000 penonton di atas dan di festival. Tadi pertanyaannya apa ya? Soal tiketnya sendiri? Festivalnya kita kali ini buatnya sitting festival. Jadi kita akan bikin sitting festival, yes. Oke. Festivalnya akan sitting, range harganya. Nah ini yang menarik karena tadi kita yakin dari pengalaman 2020 banyak yang first timer nih beli tiket Raisa di stadion, first timer banget lah. Kita pengen start from 100 ribuan. Wow. 100 ribuan. Jadi start from 100 ribuan. Start from 100 ribuan ya pasti ada tiket yang lebih mahal, tapi kita akan menjaga dimulai dari 100 ribu gitu. Ya, 100 ribu. Jangan lupa. Jadi angka depannya masih satu lah. Ya. Oke deh, wow. Oke. Banyak. Iya. Betul. Ada yang mau ditambahkan lagi? Aman? Saya boleh? Oh ya. Oke. Tadi kita udah bicara teknis, kita udah bicara persiapan dari aktrisnya sendiri gitu ya. Kita udah bicara komersial dan lain-lain. Satu hal yang ingin saya sampaikan juga yang tidak kalah pentingnya gitu ya. Tidak salah memilih stadion utama karena memang bukan hanya secara komersial mempunyai size yang besar, tetapi juga stadion utama ini punya value sakral yang luar biasa. Kebetulan tahun ini GBK baru saja merayakan hari ulang tahunnya yang ke-60. Selamat ulang tahun. Tepuk tangan selamat ulang tahun untuk GBK. GBK. Jadi kita punya rencana gitu ya, kira-kira mungkin jika memang stakeholder kita menyetujui stadion utama ini akan kita jadikan stadion yang kita angkat secara kesakralannya dan akan kita buat premium level. Kenapa? Karena memang tadi itu ya sejarahnya ya, bagaimana Soekarno semangatnya membangun stadion utama itu gitu ya, kita juga tidak boleh menafikan gitu ya, itu satu. Yang kedua, kita akan selektif karena memang maintenance dari stadion utama itu luar biasa gitu ya besarnya, sehingga kita bersama-sama ya, bukan hanya GBK sebagai pengelola. Kalau kita punya gedung heritage di tengah kota dengan kapasitas konser yang begitu besar gitu ya, alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau kita sama-sama ikut menjaganya. Saya titip pesan benar-benar untuk panitia dalam hal ini, event organizer dan lain-lain, tolong dijaga crowd managementnya. Iya. Ya, karena ini stadion yang cukup luas, kapasitasnya juga besar gitu ya. Jadi make sure semua berjalan dengan baik gitu ya. Ekstra sekali untuk crowd management. Itu aja dari saya. Saya yakin karena juga yang akan tampil juga Diva gitu ya. Jadi sangat cocok dengan tempatnya. Semoga diikuti dengan konser-konser besar lainnya. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, ada 2 penanya lagi ya. Silakan Mas yang. Terima kasih Mas Dedi. Tadi apa pertama? Oh, song list. Ya, Nyawa dan song Harapan. Oke, aku udah catat. Spesial untuk Mas Dedi itu ya? Spesial untuk Mas Dedi. Spesial. Ya, alhamdulillah ini adalah blessing in disguise juga. Kalau misalkan kita kemarin 2020 jadi It's Personal belum ada. Jadi sejak 2020 sampai ke sekarang yang terbaru adalah aku punya album baru, sehingga bikin setlistnya jauh lebih fleksibel. Tapi juga agak bittersweet gitu karena lagu-lagunya banyak yang harus kalah dengan
jadi kayak saling Personal, benar. saling harus pilih lagu ini atau lagu ini gitu kan. Iya. Tapi untungnya sekarang zaman digital kan kita bisa ngelihat data juga, kira-kira orang yang paling suka lagu apa, terus tuh top berapanya lagu apa gitu, kita bisa bermain dengan data itu gitu. Jadi jangan khawatir, insya Allah lagu-lagu favorit Anda akan aku bawakan, karena ini juga kan panjang gitu ya konsernya, jadi kayak 20-an lebih lagu bakalan sikat. 20 plus banyak. Iya. Terus 25 plus ya. Belum lagi We Want More ntar ya. Belum lagi We Want More, kita harus We Want More dong. Jadi aku udah siapin dari sekarang. More ntar Iya, ngomongin. sok-sok We Want More, tapi sebenarnya kita udah rencana ya. Seenggaknya di sini jadi pasukan We Want More ya, promise us gitu. Terus banyak banget sih mas lagu-lagu yang emang aku dari mulai nulisnya aku udah kebayang dibawain di pas di konsernya gitu. Jadi itu semua insya Allah bakalan terwujud. Terus apalagi tadi kostum. Nah ini mungkin kita masih masih dalam tahap preliminary lah ya. Jadi kita masih ada beberapa sketch dan inspirasi-inspirasi yang nantinya bakalan dipas-pasin lagi dengan timingnya, dengan perubahan set, terus juga dengan lagunya gitu. Jadi ini yang masih persiapannya belum terlalu jauh. Cuma yang pasti sih kita ya bakalan nyiapin ganti-ganti look, terus habis gitu quick change yang seperti biasa. Cuma ya itu dia tetap Raisa lah ya, nggak akan yang tiba-tiba jadi Katy Perry gitu, karena ya emang bukan di situ kan gitu. Terus apalagi tadi Mas Andri 20.000 tiket gimana tuh? Betul, sama perihal cuaca ya, mengantisipasinya. Iya, waktu 2020 memang kalau 2020 memang iya benar kita sudah menjual 22.000 tiket waktu itu. Kita refund full, sudah kita refund full. Jadi buat teman-teman mungkin bisa minta tolong dikabarkan kalau siap-siap untuk war tiket lagi. War tiket lagi karena di situ keseruannya war tiket. Terus ya dari data kami banyak penonton dari Singapura dan Malaysia. Jadi negara tetangga kita juga ternyata adalah peminat konser Raisa di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setuju, itu gedung yang sangat cantik, heritage. Jadi sebenarnya itu bisa juga untuk kita showcasing siapa kita ya Bu ya, kurang lebih kayak gitu. Terus cuaca, ya, Allahu alam, namanya juga konser stadion gitu kan. Mungkin ini juga experience-nya kali ya. Waktu saya nonton One Direction 2000 sekian itu kan juga hujan, tapi ya show must go on lah. Iya, enjoy aja Bu, benar. Ya kan? Banyak lah kalau di sini kan bisa kerokan. Adalah banyak lah itu solusi. Yang penting itu datang aja dulu Mas. Jadi tadi lagunya kan mau dibawain ya, nggak mungkin nggak datang dong. Oke lah, terima kasih. Ada lagi mau ditambahin? Saya nambahin biasanya ini ya kita sepi gitu. GBK tetap jalan terus dan outdoornya juga luar biasa gitu peminatnya. Jadi enjoy aja lah gitu ya. Nikmati saja. Tapi apa ya? kita berdoa jangan hujan. Iya tentu, cuaca yang terbaik. Kan nanti kita ada berapa puluh ribu orang sama-sama berdoa jangan hujan. Siapa tahu dikabulin. Kan di satu Experience-nya bukan cuma the actual show yang 2 jam itu, tapi sedari kamu datang, sebelum show-nya mulai, terus kayak jalan-jalan, ngelihat venue, ngelihat sekitar ada apa aja, mungkin makan dan minum, itu semua kan part of the experience gitu. Kalau misalkan kita pernah nonton konser di luar negeri kan kayak gitu kan, kita pengen lihat-lihat dulu, ada ini, ada itu gitu. Jadinya pasti banyak juga kan orang yang dari luar Jakarta yang belum pernah ke GBK sebelumnya, kayak gitu-gitu kan, itu juga kita perhatiin gitu, dan kita pengen ngasih the best experience possible gitu. semua diakomodir.